Ayatnya, Ustaz. Mungkin kita tonton bersama terlebih dahulu, Ustaz. Dulu Allah sholat. Allah sholat berarti Allah merahmati. Contohnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikat sholat kepada Nabi Muhammad. Ya, itu Ustaz. Fadil, mohon bahan ini, Ustaz, apa pencerahannya? Barusan kita dengar tadi di mana ada dan bahkan banyak penceramah-penceramah yang menjadi panutan bagi umat tentunya, akan tetapi sayangnya mereka tidak hati-hati dalam menyampaikan fatwa ataupun menyampaikan ilmu kepada umat. Banyak dari mereka yang saya cermati, mereka hanya pakai ra'yu atau akal-akalan. Kadang-kadang ya ada yang membikin-bikin cerita tapi bohong ya, atau membikin-bikin sesuatu yang penting yakni disukai dan digemari oleh pendengar, atau bahkan istilahnya membikin lucu bagi mereka dan ketawa-ketawa bagi mereka. Padahal tentu tidaklah pantas ya seorang dai, seorang ahli ilmu yang menjadi panutan umat, yang membimbing umat ke jalan yang benar, sementara kemudian umat digiringnya kepada sesuatu kebatilan. Ketawa akan mematikan hati andai kata terlalu banyak tentunya. Bisa menjadikan hati seseorang mati atau menjadi munafik hatinya, kesat keras karena banyak tertawa, dan itu sangat dilarang dalam syariat. Asal lucu. Ya, padahal ini adalah menyampaikan risalah dakwah kepada umat manusia. Semestinya mengikuti apa yang dicontohkan oleh para nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya. Maka semestinya ulama itu ya meniru dan mencontoh nabi. Jangan seenaknya sendiri menyampaikan dakwah kepada umat. Maka hati-hatilah. Nabi kita SAW bersabda di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbidul ilma, tidak akan menggenggam atau mengangkat ilmu intiza'an begitu saja. Allah mencabutnya, yantazi'uhu minal ibad, Allah mencabutnya dari para hamba. Walakin, akan tetapi, kata Nabi SAW, bahwasanya Allah yaqbidul ilma, mengambil atau mengangkat ilmu itu biqabdil ulama, dengan yakni mewafatkan atau mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, sehingga manakala tidak ada yang tersisa seorang yang berilmu satupun, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka orang-orang menjadikan para pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan orang yang bodoh, yang tidak punya ilmu, ya. Kemudian fasu'ilu, mereka itu ditanya tentang ilmu, fa'aftau wa aftau bighairi ilmin, dan mereka pun memberi fatwa, jawaban pertanyaan tadi, namun dengan tanpa ilmu, seenaknya ngomongnya, tanpa sesuai dengan dasar syariat, ilmu yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kata Nabi SAW, fadallu, maka mereka pun akhirnya sesat. Ditambah lagi wa'adallu, dan mereka pun menyesatkan umat. Kasihan, coba bayangkan para pengikutnya, umatnya, disesatkan oleh mereka-mereka, orang yang berfatwa, orang yang menyampaikan dakwah tanpa dasar ilmu yang benar, tanpa dalil yang sahih, hanya mengandalkan pikiran dan hanya mengandalkan hawa nafsunya, dan yang penting disukai dan digemari oleh umat. Dan bahkan sebisa mungkin mereka membuat umat itu ketawa-ketawa. Tidak ada bedanya dengan lawakan. Nauzubillah min dzalik. Agama bukan lawakan. Agama adalah tuntunan, bimbingan agar
mengantarkan umat manusia ke jalan yang benar, jalan yang menuju ridha Allah, jalan yang mengantarkan mereka kepada keselamatan dan kebahagiaan dunia akhiratnya. Itu yang benar. Itu yang ulama sejati, pewaris para nabi. Bukan ulama jahat, bukan ulama palsu, bukan ulama yang sesat. Semoga kita tidak salah memilih guru-guru kita yang membimbing kita ke jalan yang benar dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz Jazam Khair atas pencerahan yang telah disampaikan di kesempatan hari ini. Dan